Ku pandang langit penuh misteri. Rumus-rumus datang silih berganti. Halo pemirsa yang masih setia dengan channel Mau Fisika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang gerak parabola. Yuk kita lihat bagaimana isi soalnya. Ada sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dengan kemiringan 30 derajat terhadap tanah. Gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian hitunglah A, koordinat bola setelah 0,8 sekon. B, waktu bola mencapai ketinggian tertinggi. C, ketinggian bola maksimum. D, waktu bola sampai di tanah kembali. Dan E, jangkauan bola terjauh. Ya, dalam hal ini kita diringkas dengan diketahuinya, berarti dalam kasus ini V0-nya adalah 40 meter per sekon. Kemudian G yaitu percepatan gravitasinya kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian T-nya 0,8 sekon dan sudut kemiringannya 30 derajat terhadap bidang horizontal atau permukaan tanah. Untuk itu kita akan ilustrasikan dulu tentang gerak parabola. Gerak parabola itu sesungguhnya adalah gerak gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, karena itu kita gambarkan dulu. Ini bidang sumbu Y dan sumbu X. Untuk gerakan sumbu X ini anggap aja ini adalah tanah. Gerakannya adalah gerakan lurus beraturan, berarti gerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan gerak yang vertikal ke atas adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau ini ada sebuah bola yang ditendang bergerak seperti ini, sesungguhnya gerakan bola itu seolah-olah gabungan dari gerakan bola yang searah dengan sumbu X dengan gerakan bola yang searah dengan sumbu Y. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, kemudian menggunakan apa rumus-rumus yang akan kita gunakan? Kita akan menggunakan dua rumus tadi, yaitu rumus GLB dan rumus GLBB. Nah, sekarang untuk bisa menjawab pertanyaan A, yaitu koordinat bola setelah 0,8 sekon. Misalnya ini bola, mula-mula di titik 0 di sini, kemudian bola ini ditendang, itu bergerak. Katakanlah setelah 0,8 sekon, bola sampai di sini misalnya. Nah, maka di sini itu berapa koordinatnya? Yaitu adalah jarak dari sini ke sini adalah X. Kemudian untuk ketinggiannya dari sini ke sini adalah Y. Ya. Jadi kita mencari koordinatnya. Nah, untuk X itu adalah gerak lurus beraturan. Berarti kita gunakan gerak lurus beraturan tentang rumus-rumusnya itu. Nah,
Untuk GLB, maka jarak yang ditempuh itu kita gunakan V0 kosinus alfa kali T. Kenapa pakai kosinus? Karena ini kan kecepatan awal yang direfleksikan terhadap sumbu X. Maka sebut saja namanya V0X. V0X. Maka V0X-nya itu adalah V0 kosinus alfa. Sedangkan terhadap sumbu Y-nya V0, Y berarti V0 sinus alfa. Karena GLB maka jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya kecepatan yang searah dengan sumbu X, yaitu V0X. V0X-nya adalah V0 kosinus alfa kali T. Kemudian kalau kita masukkan saja semuanya, bahwa V0-nya 40 meter per sekon, kosinus alfa kemiringannya, kemiringan ini, alfanya adalah 30 derajat, kemudian T-nya adalah 0,8 sekon. Kita tahu bahwa kosinus 30 derajat adalah kisaran 0,866 atau 0,87. Maka kalau kita hitung semua, akan didapat bahwa jarak yang ditempuhnya adalah 27,84. Nah ini. Kemudian dari sini ke sini, ya, ini XY-nya. Berapa Y-nya? Y itu gerakan searah dengan sumbu Y. Berarti GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Berarti gerak yang mengalami percepatan. Percepatannya dalam hal ini adalah percepatan gravitasi. Nah, kita gunakan rumus GLBB, yaitu Y itu adalah V0T min setengah GT kuadrat. Karena V0-nya adalah V0Y, maka kita ganti menjadi V0 sinus alfa kali T min setengah GT kuadrat. V0-nya 40 meter per sekon, sinus alfanya sinus 30, kali 0,8 sekon dikurangi setengah kali G, yaitu 10 meter per sekon kuadrat, kali T-nya 0,8 sekon dikuadratkan. Kalau dihitung secara keseluruhan, akan didapat bahwa ketinggiannya itu setelah 0,8 detik, yaitu 12,8 meter. Jadi, koordinatnya untuk bola setelah 0,8 detik, yaitu di posisi X-nya, yaitu 27,84, dan Y-nya di 12,8 meter. Itu koordinat bola setelah 0,8 sekon. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa waktu bola mencapai ketinggian tertinggi? Kalau bola ini ditendang terus bergerak sampai di sini. Nah, sampai di sini, maka kecepatan terhadap sumbu Y-nya adalah 0. Oleh karena 0, maka kita gunakan rumusnya menjadi T maksimum itu V0 sinus alfa per G. Nah, kita gunakan rumus ini, kemudian dimasukkan besaran-besarannya, yaitu V0-nya 40 meter per sekon, sinus 30 derajat per 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita masukkan 40 meter per sekon, sinus 30 adalah setengah, dibagi 10 meter per sekon kuadrat, maka akan didapat waktunya 2 sekon. 2 sekon. Nah, kemudian berapa ketinggian maksimum? Ketinggian itu sampai di sini.
dari sini ke sini, maka ketinggian maksimum. Boleh menggunakan rumus ini, tetapi nanti T yang ada di sini dengan T yang ada di sini kita gunakan rumusnya yang ini, T-max-nya disubstitusi. Maka dengan pendekatan kalau T yang di sini diganti dengan V0 sinus alfa per G, maka rumus ini berubah menjadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Dengan memasukkan besaran-besaran yang diketahui, V0 40 meter per sekon dikuadratkan, sinus alfa itu yaitu yang sinus 30 derajat dikuadratkan per 2 kali 10. Maka akan didapat tinggi maksimumnya yaitu 20 meter. 20 meter. Jadi dari sini ke sini ketinggiannya itu 20 meter. Kemudian pertanyaan C, pertanyaan D. Waktu bola sampai di tanah kembali. Jadi bola ini ditendang dari sini, naik sampai maksimum, kemudian turun lagi sampai jatuh di permukaan tanah dari sini. Maka waktunya bagaimana? Waktunya untuk gerak parabola itu, waktu mula-mula sampai mencapai ketinggian maksimum itu sama dengan waktunya dari tinggi maksimum sampai dengan jatuh lagi ke permukaan tanah. Karena waktunya dari yang dibutuhkan dari sini sampai ke sini, maka cukup mencari waktunya adalah 2 kali waktu mencapai tinggi maksimum. Jadi posisi dari sini bola ini sebut saja namanya TR. T mencapai jangkauan maksimum. Jadi dari sini sampai ke sini. Yaitu 2 kali T-max. Kita tahu T-max-nya adalah 2 sekon. Berarti 2 kali 2 sekon sama dengan 4 sekon. Nah, jadi ini 4 sekon. Kemudian R, yaitu jangkauan bola terjauh. Jadi bola ini ditendang sampai jatuh lagi di tanah, maka inilah yang disebut dengan jangkauan terjauh atau R atau X-max. X-max boleh menggunakan rumus ini, tetapi T-nya adalah kita menggunakan T yang ini. Jadi dengan menggunakan substitusi rumus, maka akan didapatkan rumus untuk mencapai jangkauan terjauh bisa digunakan rumus V0 kuadrat sinus 2 alfa per G. Maka tinggal masukkan V0-nya 40 meter per sekon dikuadratkan sinus 2 kali 30 derajat. Berarti nanti sinus 60 derajat per 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kalau kita hitung semua, maka akan didapat 139,2 meter. Ini jangkauan maksimum. Ya, demikian pemirsa pembahasan singkat tentang gerak parabola. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini pemirsa dapat lebih mudah memahami fisika dan lebih senang padanya. Terima kasih.